Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati dari KPI 5B. Di sini saya akan membahas tentang pengertian komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau gagasan dari sumber atau komunikator kepada khalayak luas melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah atau platform digital. Tujuan komunikasi massa meliputi penyebaran informasi, hiburan, pendidikan, dan persuasi. Komunikasi massa ditandai dengan penyebaran pesan yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akses ke media. Adapun teori-teori komunikasi massa, yang pertama teori jarum hidroponik atau hypodermic needle theory. Nah, teori ini beranggapan bahwa media massa memiliki pengaruh langsung dan kuat terhadap audiensnya seperti jarum yang menyuntikkan pesan secara langsung ke otak. Khalayak dianggap pasif dan menerima pesan tanpa berlawanan atau pemikiran kritis. Contohnya, propaganda politik di era awal media radio dan televisi. Yang kedua, agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan oleh publik, tetapi menentukan apa yang perlu dipikirkan. Artinya, media menentukan isu-isu yang penting dan menonjolkan di benak masyarakat dengan cara menyoroti topik tertentu secara luas, secara lebih intens. Contoh, berita mengenai perubahan iklim yang sering dibahas di media akan membuat publik lebih fokus pada isu tersebut. Yang ketiga, teori spiral of silence. Teori ini berpendapat bahwa orang cenderung enggan menyuarakan pendapat yang berbeda dengan opini mayoritas karena takut terisolasi atau dihukum sosial. Media massa berperan dalam memperkuat pendapat mayoritas sehingga semakin sedikit yang menyuarakan opini berbeda. Contoh, orang yang tidak setuju dengan kebijakan populer cenderung diam di media sosial. Berikutnya, jenis-jenis komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi cetak. Media cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, dan pamflet yang menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Contohnya, berita di koran nasional seperti Kompas atau majalah bulanan. Yang kedua, komunikasi elektronik, menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, dan film. Media ini memiliki jangkauan luas dan dapat menyebarkan pesan dalam bentuk audiens visual. Contohnya, program berita di TV atau siaran radio. Yang ketiga, komunikasi digital, media berbasis internet, termasuk situs web, media sosial, blog, dan aplikasi pesan instan. Komunikasi ini lebih interaktif dan memungkinkan umpan balik lebih cepat. Contohnya postingan di Instagram, Twitter, video, dan YouTube. Dan yang keempat, komunikasi outdoor atau di luar ruangan, penyebaran pesan melalui iklan di billboard, poster, spanduk, dan papan reklame atau di tempat-tempat umum. Contohnya iklan komersial di billboard di jalan raya atau papan iklan di pusat kota. Dengan komunikasi massa, informasi dapat menyebarkan ke audiens yang luas dalam waktu yang relatif singkat, sehingga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan perilaku masyarakat. Itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.